Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya di kaki gunung gede. Udara lembab menusuk kulit, membawa aroma tanah basah dan sisa hujan sore. Di pos registrasi Cibodas, 4 anak muda tengah menyiapkan perlengkapan mereka dengan semangat bercampur gelisah. Raka duduk di bangku kayu, menyalakan rokok sambil menatap jalur pendakian yang mulai diselimuti kabut. "Kita naik malam ini juga?" tanyanya datar. Di sampingnya, Dinda menggulung jaket di ranselnya. "Iya, biar sampai kandang badak sebelum subuh. Besok pagi kita lanjut ke puncak." Sementara itu, Bayu sibuk bercanda dengan Mira, pacarnya yang tak bisa diam. "Tenang aja, Ra. Gue udah sering naik gunung. Gunung Gede mah enteng," katanya, menepuk-nepuk pundak Raka. Raka hanya melirik, separuh percaya. Ia tahu, gunung tidak pernah bisa dianggap enteng. Mereka berangkat pukul 8 malam. Senter di kepala menyorot kabut yang makin tebal, dan hutan mulai memantulkan suara-suara samar, seperti bisikan, seperti langkah kaki dari arah belakang. "Cuma angin," kata Bayu setiap kali Dinda menoleh. Tapi di setiap langkah, Raka merasakan sesuatu mengawasi. Sekitar pukul 10 malam, mereka tiba di Telaga Biru. Kabut begitu pekat hingga air dan daratan tampak menyatu. Dinda berhenti dan menunjuk ke seberang danau. "Kalian lihat itu." Ada sosok berdiri diam di antara kabut, seperti pendaki lain, tapi tubuhnya terlalu tinggi, dan kepalanya menunduk tak wajar. "Udah, jangan dilihatin," bisik Raka cepat. Mereka mempercepat langkah tanpa banyak bicara. Tapi tak lama kemudian, terdengar sayup suara seperti erangan pelan, lirih, seolah berasal dari balik pepohonan. "Mungkin cuma hewan," kata Mira, walau suaranya bergetar. Di pos Rawa Gayonggong, mereka memutuskan istirahat. Bayu membuka termos kopi, menawarkannya ke semua. Saat itu Dinda menatap langit yang samar tertutup kabut. "Aku merasa nggak enak, Rak. Dari tadi rasanya kayak ada yang ngikutin," bisiknya. Raka menenangkannya, tapi hatinya pun berat. Ia teringat pendakian 2 tahun lalu di gunung yang sama, saat salah satu temannya tergelincir di jurang karena mendengar suara panggilan samar di malam hari. Ketika mereka mulai mendaki lagi, udara berubah dingin secara tak wajar. Senter Dinda tiba-tiba redup, lalu mati. Bayu menyorotkan lampu ke wajahnya. Baterainya habis. Dinda menggeleng. Baru diganti. Saat itu juga terdengar langkah-langkah di belakang mereka. Perlahan. "Itu. 2. 3. "Siapa di belakang?" teriak Bayu. Tak ada jawaban. Hanya hembusan angin panjang yang membawa bau amis, seperti darah basah. Mira mulai menggigil, tapi bukannya takut, ia malah menantang. "Kalau berani, tunjukin diri lo." Namun dari dalam kabut, justru terdengar desahan pelan. Bukan desahan kesakitan, melainkan desahan yang aneh, berirama, seperti napas 2 orang yang sedang terlalu dekat satu sama lain. Semua diam. Raka menyorotkan lampu ke arah suara itu. Tak ada siapapun. Tapi di tanah berlumpur, ada jejak kaki telanjang berdua, mengarah ke jalur curam menuju jurang kecil. "Udah, lanjut jalan," kata Raka cepat, menarik tangan Dinda. Tapi Bayu justru tertawa kecil. "Mungkin orang lagi, ya, gitu di semak-semak." Candanya disambut tatapan tajam Raka. "Di gunung malam begini? Lo pikir ini taman kota?" Mereka kembali melangkah. Tapi suasana berubah. Hutan seolah memerangkap suara mereka. Setiap langkah memantul aneh, seperti ada yang meniru. Di kejauhan, terdengar kembali desahan itu. Lebih keras, lebih dekat, bercampur dengan suara tawa perempuan. Tepat pukul tengah malam, mereka tiba di pos kandang batu. Raka memutuskan untuk bermalam di sana. Saat tenda berdiri dan api unggun kecil menyala, kabut seakan mundur sedikit, memberi ruang bagi mereka untuk beristirahat. Tapi ketika Bayu dan Mira bercanda sambil berpelukan di dekat api, Dinda menatap mereka dengan wajah pucat. "Rak, suaranya itu," katanya pelan. "Desahannya masih ada." Raka menoleh. Dari arah pepohonan, samar terdengar suara perempuan mendesah pelan,
diikuti napas berat laki-laki. Tapi kali ini, di antara jeda desahan itu, ada satu kalimat yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. Kalian gantian, sekarang giliran kalian. Api unggun mendadak padam, dan kabut kembali turun menelan mereka dalam dingin yang menyesakan. Kabut belum juga menipis ketika dini hari menjelang di pos kandang batu. Api unggun telah lama padam, dan hawa dingin terasa menusuk sampai ke tulang. Di dalam tenda, keempat pendaki itu tidur tak nyenyak. Setiap kali angin berhembus, terdengar seperti suara langkah kaki mengitari tenda. Kadang samar terdengar pula suara lirih perempuan tertawa pelan di antara desir daun. Raka membuka matanya. Senter di tangannya menyala redup. Dinda meringkuk di sampingnya. Keringat dingin membasahi keningnya meski udara menggigit. Rak, bisiknya. Aku mimpi aneh. Apa? Raka menoleh, menatap wajah pucat kekasihnya. Ada dua orang, laki-laki dan perempuan, duduk di dekat jurang. Mereka kayak, saling berbisik, tapi nadanya kayak, seperti orang yang, Dinda tak melanjutkan. Ia hanya menunduk. Lalu mereka jatuh. Rak. Mereka jatuh sambil masih berpegangan. Raka menghela napas berat. Ia tahu Dinda kadang mendapat mimpi yang seperti pertanda. Tapi ia berusaha menenangkan. Itu cuma mimpi. Jangan terlalu dipikirin. Namun sebelum Dinda sempat menjawab, dari luar tenda terdengar suara langkah yang jelas. Bukan hewan. Langkah manusia. Tapi pelan dan terseret. Lalu suara itu berhenti tepat di depan pintu tenda. Raka langsung duduk, menggenggam pisau lipat di tangannya. Bayu, lo denger? Dari tenda sebelah terdengar suara Bayu yang setengah sadar. Hah? Apaan? Udah subuh belum? Sebelum Raka menjawab, suara itu terdengar lagi. Kali ini seperti dua orang. Napas mereka berat dan bersahutan. Seperti dua tubuh bergerak sangat dekat satu sama lain. Suara gesekan kain. Lalu desahan pelan yang begitu nyata. Dinda menutup mulutnya. Menahan jerit. Rak, itu sama persis kayak di mimpiku. Raka membuka pintu tenda perlahan. Kabut menyambutnya. Tebal dan dingin. Ia menyorotkan senter keluar. Tak ada siapapun. Tapi di tanah berlumpur, ada dua jejak kaki telanjang. Baru, menembus kabut ke arah jalur curam menuju jurang. Ketika fajar datang, mereka memutuskan melanjutkan perjalanan ke kandang badak. Langit pucat. Matahari enggan menembus kabut. Bayu berusaha mencairkan suasana dengan lelucon. Tapi tak seorang pun tertawa. Mira mulai terlihat resah. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Gue nggak enak, Bey. Kayak ada yang nunggu kita di atas. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di kandang badak, tempat para pendaki biasa berkemah sebelum menuju puncak. Tapi anehnya, tak ada satupun tenda lain di sana. Jalur biasanya ramai, apalagi di akhir pekan. Kali ini, sepi total. Raka menegakkan tenda di bawah pohon besar. Di akar pohon itu, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Dua tas carrier tua yang ditinggalkan begitu saja. Salah satunya sobek, dan di dalamnya ada foto polaroid dua orang muda, laki-laki dan perempuan, tersenyum sambil berpelukan di depan papan bertuliskan, "Selamat datang di kandang badak." Di belakang foto, ada tulisan, "Gunung ini saksi cinta kita. Kalau harus mati, biarlah di sini." S.O.R. Raka menatap lama tulisan itu. Ini nggak bagus, gumamnya. Tapi Bayu malah bersiul pelan. Cih, romantis banget. Kalau mati bareng, katanya. Mungkin mereka beneran lompat bareng ke jurang. Mira menatap tajam. Gue nggak bercanda, Bey. Udahlah, jangan ngomong sembarangan. Namun malam tiba tanpa mereka sempat beristirahat tenang. Kabut kembali turun, lebih tebal dari sebelumnya. Suara jangkrik hilang, diganti bunyi gesekan ranting dan desahan pelan lagi. Tapi kali ini, desahan itu terdengar jelas berasal dari arah tas yang mereka temukan tadi. Raka menyorotkan lampu ke arah tas. Dari dalam, seolah terdengar napas dua orang.
Ia memberanikan diri mendekat, membuka resletingnya perlahan. Tapi begitu terbuka, bau busuk menyeruak. Di dalam, bukan pakaian, melainkan tanah lembab bercampur potongan rambut dan kain yang masih basah. Mira menjerit, dan Dinda langsung menutup tas itu. Bayu mencoba menertawakan, tapi suaranya bergetar. Mungkin ulah orang iseng. Namun sebelum sempat berkata lebih jauh, mereka mendengar sesuatu. Kenapa dibuka? Itu tempat kami. Suara itu berat, parau, tapi terdengar di antara mereka. Semua membeku. Tas itu bergerak pelan sendiri, seolah ada yang bernafas di dalamnya. Dinda berlari memeluk Raka. Air matanya mengalir. Rak, aku nggak mau di sini lagi. Aku pengen turun. Namun kabut makin menebal. Jalur turun menghilang dari pandangan, dan dari kejauhan, di antara pepohonan, mereka melihat dua bayangan berjalan beriringan, seorang laki-laki dan perempuan, berpegangan tangan, tubuh mereka separuh melayang, kepala mereka miring seperti tulang leher patah. Bayu mundur ketakutan. Itu mereka, Raka menatap dalam kabut. Wajahnya tegang. Tapi yang membuatnya semakin ngeri adalah, di antara dua sosok itu, samar terdengar suara tawa kecil dan desahan pelan, berpadu dengan kalimat yang sama seperti tadi malam. Sekarang giliran kalian. Tenda mereka bergoyang hebat, dan suara dari dalam kabut berubah menjadi jeritan panjang yang menggema menembus malam. Pagi itu, kabut belum benar-benar sirna, seolah enggan melepaskan genggamannya dari kandang badak. Tanah di sekitar tenda masih basah, menyisakan jejak kaki telanjang yang semalam mereka lihat. Jejak itu kini bertambah banyak, mengitari tenda mereka seperti pola aneh, melingkar sempurna. Raka keluar pertama kali, wajahnya tegang. Nggak mungkin ini bekas hewan. Ini kaki manusia. Bayu, yang masih setengah sadar, menatap jejak itu sambil menggigil. Mungkin pendaki lain lewat. Pendaki lain mana? Balas Raka cepat. Kita satu-satunya tenda di sini semalam. Dan jejaknya muncul dari arah jurang. Dinda duduk di batu besar. Wajahnya pucat. Ia belum bisa bicara banyak sejak malam itu. Mira berusaha menenangkannya, meski dirinya sendiri ketakutan. Namun ketenangan itu hanya bertahan sebentar, karena tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari arah hutan kecil di belakang tenda. Suara langkah-langkah ringan, lalu bisikan lirih. Bayu, aku dengar suara perempuan, kata Mira dengan nada bergetar. Bayu mencoba berlagak berani. Udah, paling suara daun. Jangan halu. Tapi tak lama, dari dalam kabut muncul selendang putih tersangkut di ranting. Ujungnya robek dan basah, seperti dicelup ke air kotor. Dinda memungutnya, dan begitu disentuh, hawa dingin menusuk kulitnya. Ia terdiam lama sebelum berbisik. Aku pernah lihat selendang ini di mimpi. Raka mendekat, mengambil selendang itu. Kita turun sekarang. Namun jalur turun tertutup kabut tebal yang nyaris seperti dinding putih. Jalur ke puncak juga tak terlihat. Kompas pun kacau. Jarumnya berputar terus tanpa arah. Raka tahu ini pertanda buruk. Mereka terjebak. Menjelang siang, mereka memutuskan bertahan sementara. Raka mencoba mencari sinyal ponsel di area terbuka, tapi nihil. Saat kembali ke tenda, ia mendapati sesuatu yang membuat darahnya membeku. Tas yang semalam mereka temukan sudah berpindah tempat. Kini berada tepat di depan tenda mereka, dengan resleting terbuka sedikit. Dari dalamnya tampak secari kertas lusuh, separuh tertutup tanah. Dengan hati-hati, ia mengeluarkannya. Itu halaman sobekan dari buku catatan. Tulisannya samar namun masih terbaca. Kami pikir malam itu cuma angin. Tapi suara itu makin keras, makin nyata. Kami dengar desahan dari arah jurang. Lalu bayangan kami sendiri memanggil kami. Sampai kami jatuh bersama. Kami tidak pergi. Kami masih di sini. Tangan Raka bergetar. Ia membaca ulang kalimat terakhir, seolah tak percaya. Dinda yang duduk di sampingnya mulai menangis. Rak, mereka minta tolong. Mungkin arwahnya belum tenang.
Bayu mulai kehilangan kesabaran. Udah, cukup. Ini semua halu karena kurang tidur. Gue mau turun sekarang. Kabut atau enggak? Ia melangkah cepat ke arah barat. Jalur menuju jurang. Mira menjerit memanggilnya. Tapi Bayu tak mendengar. Raka mengejar. Menembus kabut tebal. Bayu, jangan ke situ. Itu jurang. Namun kabut begitu pekat hingga jarak 1 meter saja tak terlihat. Lalu, di antara kabut, Raka melihat sosok Bayu berdiri kaku, memandang ke bawah jurang. Di sampingnya, ada perempuan berambut panjang, mengenakan selendang putih yang sama seperti yang Dinda temukan. Tubuhnya pucat, matanya kosong, tapi bibirnya melengkung senyum. Raka berteriak, "Bayu, mundur!" Namun Bayu justru menjawab dengan suara aneh, serak, seperti bukan suaranya sendiri. Dia manggil gue, "Ra." Katanya mau nunjukin sesuatu. Raka berlari mendekat, tapi kabut bergerak cepat seperti hidup, memisahkan mereka. Saat ia berhasil menembusnya, Bayu sudah tak ada. Hanya batu licin di tepi jurang yang basah dengan lumpur, dan suara perempuan tertawa kecil dari bawah sana. Raka berdiri terpaku. Napasnya memburu. Mira datang sambil terisak. "Mana Bayu?" Raka tak menjawab. Ia hanya menunjuk jurang di bawah sana, yang diselimuti kabut pekat. Dinda berlutut, menangis memanggil nama Bayu berulang-ulang. Tapi tak ada jawaban, hanya desahan pelan yang bergema dari dalam kabut, seperti napas dua orang yang sedang saling berbisik. Matahari mulai turun, tapi hari itu terasa panjang tak berujung. Mereka bertiga kini tinggal menunggu malam datang lagi, bersama ketakutan yang makin menjerat. Mira duduk di dekat tenda, matanya kosong, terus menatap jurang tanpa bicara. Kadang bibirnya bergerak pelan, seperti mengikuti irama napas yang tak terdengar oleh yang lain. Menjelang malam, Raka mendekatinya. "Mir, kita harus kuat. Kita bakal turun besok pagi." Mira menatapnya perlahan. "Kita nggak sendirian, Ra?" Raka menatap heran. "Maksudmu?" "Bayu. Dia balik. Tadi dia bisikin aku. Katanya dia kedinginan di bawah. Katanya aku harus nemenin dia." Seketika bulu kuduk Raka berdiri. Dinda yang mendengar itu langsung menarik Mira masuk tenda. Tapi dari luar kabut terdengar suara langkah dua orang. Pelan, beriringan, menuju tenda mereka. Suara napas itu lagi. Desahan yang semakin keras, semakin dekat. Raka meraih senter. Tapi cahaya meredup tiba-tiba. Api unggun padam tanpa angin. Dan di tengah gelap itu, terdengar suara Bayu, samar, dari luar tenda. "Aku udah nunggu, Mir. Ayo turun bareng aku." Tenda bergoyang, tali-talinya bergetar. Lalu, jeritan Mira memecah malam. Raka berlari keluar. Tapi yang tersisa hanya selendang putih di tanah dan jejak kaki berpasangan menuju arah jurang. Kabut menelan semuanya, dan malam kembali sunyi. Malam itu, setelah jeritan Mira menghilang dalam kabut, Raka berdiri membisu di depan tenda. Nafasnya terengah, matanya menatap kosong ke arah jurang yang kini seakan menelan segala sesuatu yang mendekat padanya. Di bawah sana, samar-samar terdengar suara, bukan jeritan, bukan tangisan, melainkan tawa pelan yang menggema panjang di antara tebing. Tawa itu, yang semula seperti berasal dari seorang perempuan, kini terdengar menjadi dua, saling bersahutan, saling mendesah di antara gema kabut. Dinda memegangi tangan Raka dengan gemetar. "Mira, dia beneran jatuh, Rak?" Suaranya parau, penuh ketakutan yang nyaris memutus napas. Raka tidak menjawab, hanya menatap ke bawah jurang yang kini tertutup kabut pekat. "Kita nggak bisa nolong dia malam ini," katanya akhirnya, dengan suara yang hampir tenggelam oleh dingin. "Kalau kita maksa ke bawah sekarang, kita ikut hilang." Malam berjalan begitu lambat. Kabut seolah hidup, bergerak di antara pepohonan. Kadang menampakkan bayangan dua sosok samar yang melintas perlahan. Raka dan Dinda berdiam di dalam tenda, menyalakan lilin kecil karena senter tak lagi menyala. Api lilin menari di wajah mereka yang pucat, sementara suara dari luar semakin jelas. Langkah kaki, napas berat,
dan sesekali suara Bayu memanggil. "Rak, aku di sini, bantuin gue." Dinda menutup telinganya sambil menangis. Itu bukan Bayu. Itu bukan suara dia. Raka menarik Dinda ke dalam pelukannya. "Kau benar. Mereka mau kita keluar." Suara itu terus memanggil, berubah-ubah nadanya. Kadang lembut seperti suara Mira, kadang berat seperti Bayu, kadang keduanya bersamaan. Setiap kali mereka menahan diri untuk tidak menanggapi, kabut semakin tebal, dan suara desahan berirama itu makin keras, seperti diulang-ulang dekat telinga. Saat fajar tiba, kabut tak juga menipis. Mereka memutuskan untuk turun, bagaimanapun caranya. Raka berkemas cepat, memastikan tali, kompas, dan peta masih ada. Dinda tampak lemah. Wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Ia terus menatap ke arah jurang. "Rak, semalam aku lihat mereka." "Siapa?" "Bayu dan Mira. Tapi mereka nggak utuh lagi. Wajahnya hancur. Tapi mereka tersenyum. Mereka bilang mereka bahagia. Dan mereka ngajak aku ikut." Raka memegang pundaknya erat. "Jangan dengerin apapun. Fokus jalan." Mereka mulai menuruni jalur dengan hati-hati. Tapi setiap langkah seperti membawa mereka ke tempat yang sama, batu besar yang sama, pohon pinus yang sama, bahkan bekas api unggun yang mereka buat kemarin tetap di posisi itu. Seakan-akan gunung menolak melepas mereka. "Rak, kita muter-muter di tempat yang sama," kata Dinda dengan suara lemah. "Mustahil. Aku udah hafal jalur ini." Namun kompas di tangannya berputar tak menentu. Jarum menunjukkan arah yang berubah setiap beberapa detik. Raka mulai merasa kehilangan arah, dan Dinda terlihat semakin lelah. Tubuhnya lunglai, langkahnya goyah. Sekitar tengah hari, mereka mendengar nyanyian pelan dari balik pepohonan, suara perempuan dengan nada sendu. Liriknya samar, tapi beberapa kata terdengar jelas. "Kalau harus mati, biarlah bersama." Raka berhenti seketika. Itu kalimat yang sama dengan tulisan di belakang foto pasangan yang mereka temukan di tas misterius itu. Dinda menatap Raka, lalu ke arah suara itu. "Rak, itu mereka." Sebelum Raka sempat menahan, Dinda melangkah ke arah suara, menembus kabut. "Jangan!" teriak Raka. Tapi Dinda seolah tak mendengar. Ia terus berjalan, wajahnya kosong, tubuhnya seperti digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Raka mengejar, tapi jalur di depannya berubah. Pohon-pohon tampak berpindah, akar menjulur seperti tangan yang mencoba menahan. Suara Dinda terdengar lagi, lembut tapi menggema di seluruh hutan. "Rak, jangan takut. Mereka nggak jahat. Mereka cuma kesepian." "Dinda, berhenti." Raka menembus kabut, menyalakan senter satu-satunya yang masih berfungsi. Di depan sana, ia melihat sosok Dinda berdiri di tepi tebing, dengan selendang putih melilit di bahunya. Di belakangnya, sepasang bayangan berdiri, laki-laki dan perempuan, dengan wajah hancur namun tersenyum. "Lihat, Rak," bisik Dinda, tanpa menoleh. "Mereka cuma mau ditemani." Raka berlari, tapi langkahnya berat. Setiap meter terasa seperti melawan arus air yang kental. Saat ia hampir sampai, kabut berputar cepat, dan sosok Dinda tiba-tiba menoleh. Mata hitam penuh air, senyum lemah di bibirnya. "Aku janji bakal balik, Rak." Lalu tanah di bawah kakinya runtuh. Suara batu bergemuruh, dan tubuh Dinda menghilang ke bawah jurang. Raka menjerit, berlari ke tepi tebing. Tapi yang tersisa hanyalah selendang putih yang tersangkut di ranting dan suara desahan lembut. Kini hanya tinggal satu, suara Dinda, yang perlahan bercampur dengan kabut. Malam kembali datang tanpa matahari benar-benar muncul. Raka kini sendirian, duduk di bawah pohon besar, menatap langit yang tertutup awan. Suara tawa, tangisan, dan desahan itu terus bergema di sekitar. Ia menutup telinga, berusaha tak mendengar. Tapi di dalam hatinya, sesuatu mulai retak. Ketika angin malam berhembus, Raka melihat bayangan Dinda berdiri di kejauhan, dengan mata kosong dan bibir bergerak tanpa suara. Ia memanggil pelan, "Rak, turun bersamaku."
Raka tak sanggup lagi menahan air mata. Ia menunduk, menggenggam tanah yang basah oleh kabut. Gunung seolah berbisik di telinganya. Tak ada yang turun sendirian dari sini. Dan dari kejauhan, 2 desahan bersahut lagi, lalu 3, menandakan bahwa 1 jiwa lagi akan segera menjadi milik gunung. Kabut di kandang badak kini seperti tirai tebal yang tak pernah diangkat. Setelah Dinda hilang di jurang, Raka tak tahu berapa lama ia telah duduk sendirian. Siang dan malam menyatu. Waktu di gunung terasa beku. Ia hanya mendengar detak jantungnya sendiri dan kadang, di antara hembusan angin, suara Dinda memanggil pelan. "Rak, jangan tinggalkan aku." Ia mencoba berpikir jernih. Tubuhnya lemah, tapi naluri bertahan hidup masih bekerja. "Aku harus turun," gumamnya. Ia membereskan sisa perlengkapan. Ransel, pisau, sebotol air, dan peta yang kini lembab. Kompasnya masih berputar tak tentu. Seolah jarum itu juga kehilangan arah. Begitu Raka melangkah, tanah bergetar halus. Dari balik pepohonan terdengar suara ranting patah. Lalu langkah-langkah samar mengikuti. Ia berhenti. Hening. Lalu terdengar desahan berat, persis seperti yang mengiringi mereka sejak malam pertama. Ia menoleh, dan di antara kabut tampak 2 bayangan hitam berjalan berdampingan, Bayu dan Mira. Tubuh mereka tampak remuk. Wajah mereka tak utuh, namun senyum di bibir mereka tetap melekat. "Bayu?" Suara Raka serak. Bayu berhenti, kepala miring ke satu sisi. "Turun sendirian itu berat, Ra," katanya pelan. "Kami bisa temani." "Pergi," bentak Raka, meski lututnya gemetar. Ia berlari menembus kabut, tapi setiap langkah terasa membawa ia kembali ke tempat yang sama. Batu besar di tepi jurang, selendang putih tergantung di ranting, dan gema napas Dinda di udara. Hari semakin gelap. Ia memutuskan berlindung di pos kecil peninggalan pendaki lama. Pondok kayu setengah runtuh yang ia temukan tak jauh dari jalur puncak. Di dalamnya masih ada tungku tua dan sisa peralatan memasak berkarat. Ia menyalakan api kecil, berharap panasnya bisa menenangkan pikirannya. Namun begitu api menyala, ia melihat sesuatu di dinding. Coretan arang berbentuk huruf. Ia menyorot dengan senter. Tulisan itu berkata, "Gunung ini menyimpan yang tak boleh disentuh. Yang bercumbu di bawah kabut akan menjadi bagian kabut." Raka menelan ludah. Ia teringat malam pertama ketika suara desahan itu terdengar di sekitar tenda mereka. Suara yang mereka kira ulah manusia biasa. Mungkin, pikirnya, itulah awal semua kutukan ini. Di tengah malam, ketika api mulai padam, suara langkah kembali datang. Kali ini tidak tergesa, tapi teratur, seperti orang menari di atas daun kering. Pintu pondok berderit pelan, lalu terbuka sedikit. Di balik celahnya, Raka melihat wajah Dinda, pucat, indah, tapi matanya kosong. "Rak," suaranya lembut, seolah tak ada yang terjadi. "Aku kedinginan." Raka merangkak mendekat. Matanya berkaca-kaca. "Dinda, kau hidup?" Dinda tersenyum samar. "Aku di sini. Kau bilang gak akan tinggalin aku, kan?" Ia melangkah masuk. Kabut ikut menyusup bersama tubuhnya. Suhu di pondok turun drastis. Api mati tanpa sebab. Napas Raka membeku di udara. Saat ia menyentuh tangan Dinda, kulitnya dingin seperti es. Dinda menatapnya lama, lalu berbisik. "Aku lihat mereka semua. Bayu, Mira, dan 2 yang sebelum kita. Mereka nunggu di jurang." Raka menggeleng. Air mata jatuh. "Kita harus pergi, Din. Kita harus turun sekarang." Tapi Dinda malah mendekat. Wajahnya nyaris menempel di dada Raka. "Kalau turun, turun bersama. Jangan tinggalkan aku lagi." Ia mencium aroma tanah basah dari rambut Dinda, lalu menyadari sesuatu. Punggung kekasihnya basah oleh lumpur, dan dari sela rambutnya menetes air merah gelap. Raka terlonjak mundur. Dinda tersenyum, giginya terlihat menghitam. "Di bawah indah, Ra." Cuma ada kami dan suara kabut." Tiba-tiba dari luar pondok terdengar suara banyak langkah.
Kabut menekan jendela seperti gelombang air. Bayangan Bayu dan Mira muncul di sana, melambai. Api yang mati kembali menyala sendiri, tapi nyalanya berwarna biru. Di dinding, tulisan arang berubah. Huruf-hurufnya menetes seperti darah dan membentuk kalimat baru. Satu lagi, dan lingkaran lengkap. Raka menjerit, berlari keluar pondok. Kabut menelan semuanya. Ia terus berlari tanpa tahu arah. Hanya mendengar suara Dinda memanggil dari segala penjuru. Rak, sini, aku di belakangmu. Ia berhenti di suatu tempat terbuka. Di depannya terhampar jurang yang sama, namun kali ini terlihat lebih gelap, seolah membuka mulutnya. Dari bawah terdengar napas banyak orang, bercampur, berirama, mendesah. Raka berlutut, tubuhnya lemas. Apa yang kalian mau dariku? Teriaknya ke jurang. Suara dari bawah menjawab serempak, pelan namun jelas. Temani kami, biar gunung tenang. Lalu sesuatu menyentuh bahunya dari belakang. Dinda berdiri di sana. Wajahnya kini bersih, senyumnya lembut seperti dulu. Ia mengulurkan tangan. Sudah saatnya, Rak. Untuk sesaat, Raka merasa tenang. Tak ada rasa takut, tak ada dingin. Ia menggenggam tangan Dinda. Dingin, tapi nyata. Bersama mereka melangkah ke tepian, diiringi desahan yang berubah menjadi nyanyian kabut. Namun tepat sebelum kaki Raka menginjak udara kosong, kilat menyambar langit, menyorot wajah Dinda yang tiba-tiba berubah. Matanya hitam, mulutnya menganga lebar hingga ke telinga. Raka melepaskan pegangan, terjatuh ke tanah, menjerit. Saat ia menoleh lagi, Dinda lenyap, dan hanya kabut yang tersisa. Ia merangkak mundur, tubuhnya gemetar hebat. Kabut kembali berputar, membentuk bayangan 4 sosok, Bayu, Mira, Dinda, dan 2 yang tak ia kenal. Semua tersenyum, tangan mereka terulur ke arahnya. Dan di tengah pusaran itu, suara kabut berbisik di telinganya. Tak ada yang sendirian di Gunung Gede. Raka menutup matanya, menjerit panjang, lalu hening. Kabut menelan pondok, jurang, dan semua suara manusia. Hanya desahan yang tersisa, lembut, abadi. Kabut turun kembali seperti tirai kematian. Gunung Gede, yang siang hari tampak teduh dan damai dari bawah, kini berubah menjadi penjara sunyi yang hanya dihuni oleh gema langkah dan napas-napas gaib. Sejak Raka menghilang di tengah pusaran malam itu, tak ada lagi kabar dari rombongan pendaki mereka. Jalur Cibodas ditutup sementara karena ditemukan tas-tas kosong, tenda robek, dan jejak kaki tanpa arah di sekitar kandang badak. Namun kisah ini belum selesai, karena setiap gunung menyimpan saksi, bahkan jika saksi itu bukan lagi manusia. 3 hari setelah kejadian itu, Rendra, petugas jalur pendakian, menerima laporan adanya suara aneh di sekitar jalur Rawa Gayonggong. Kayak orang ketawa sama ngeluh bareng, kata pendaki yang turun lebih dulu. Rendra, bersama 2 rekannya, memutuskan melakukan penyisiran. Mereka berangkat pagi, berharap bisa menemukan sisa barang dari para pendaki yang hilang. Namun begitu melewati Telaga Biru, hawa udara berubah dingin tak wajar. Kabut turun meski matahari masih tinggi. Rendra yang memimpin rombongan berhenti, menatap air telaga yang beriak pelan. Di permukaannya, samar terlihat bayangan, 2 sosok berpelukan, tersenyum. Tapi air telaga itu tenang, tak ada siapapun di sekitarnya. Lihat itu, Endra? Tanya salah satu anggota. Arman, suaranya bergetar. Rendra hanya mengangguk. Gak usah lihat lama-lama. Kita lanjut. Mereka menapaki jalur menuju kandang badak. Semakin ke atas, kabut makin tebal. Udara jadi berat, seperti ada sesuatu yang memantau dari balik pepohonan. Di pos Rawa Gayonggong, mereka menemukan sesuatu. Sebuah buku catatan lusuh, separuh terbakar. Di sampul depannya tertulis inisial, SR. Rendra membukanya perlahan. Di halaman pertama tertulis, kami kembali ke Gunung Gede untuk menebus dosa kami. Dulu kami bersumpah akan mati bersama di sini, tapi salah satu dari kami pergi lebih dulu. Aku hanya ingin menemaninya, tapi gunung ini tidak membiarkan siapapun pergi begitu saja.
Lembar berikutnya penuh coretan dan noda merah yang sudah mengering. Tapi di bagian bawah halaman terakhir masih bisa terbaca kalimat pendek. Kami bukan yang terakhir. Akan selalu ada dua yang baru. Setiap kali malam dipenuhi desahan. Rendra menelan ludah. Dua yang baru. Gumamnya pelan. Arman menatapnya takut. Maksudnya, dua pendaki yang terakhir hilang itu, ya? Sebelum Rendra menjawab, terdengar suara tawa pelan dari arah pohon besar di belakang mereka. Tawa itu diikuti desahan lirih yang seolah datang dari banyak mulut sekaligus. Arman langsung menyorotkan senter ke arah suara itu. Namun sinarnya menembus kabut dan memantul ke sesuatu yang menggantung di dahan pohon. Selendang putih dengan noda coklat tua di ujungnya. Rendra mendekat, dan di bawah selendang itu terdapat dua batu nisan kecil tanpa nama, separuh tertutup lumut. Di antaranya tertancap potongan kayu dengan tulisan arang. SOR. Tak ada cinta tanpa kabut. Dada Rendra terasa sesak. Ia memandangi nisan itu lama, hingga ia sadar tanah di sekitarnya tidak rata, seolah baru digali, lalu ditutup tergesa. Ini makam mereka, katanya pelan. Dua pendaki pertama yang disebut dalam laporan lama. Namun sebelum mereka sempat melanjutkan pencarian, kabut di sekitar mereka mulai berputar pelan, seperti pusaran air. Angin berhenti. Suara hutan menghilang. Dari dalam kabut muncul bayangan 4 sosok, 2 laki-laki dan 2 perempuan, berjalan berdampingan. Wajah mereka rusak namun senyum mereka hangat, terlalu tenang untuk disebut manusia. Rendra mundur selangkah. Arman, jangan lihat mata mereka. Tapi Arman terpaku. Matanya membesar, tubuhnya gemetar hebat. Mereka manggil aku, Endra. Katanya mereka kedinginan. Rendra menarik tangannya. Namun Arman seolah kehilangan kesadaran. Ia berjalan pelan ke arah kabut, mengikuti suara desahan yang kini terdengar lembut dan berirama. Rendra menjerit memanggilnya. Tapi kabut menelan Arman begitu saja. Sendirian, Rendra melarikan diri turun ke arah jalur utama. Tapi setiap langkah, kabut mengikutinya. Ia mendengar langkah-langkah di belakang, lalu suara Dinda yang berbisik pelan. Satu lagi, biar genap. Ketika Rendra akhirnya tiba di pos Cibodas menjelang petang, tubuhnya menggigil, matanya kosong. Ia terus menggumam satu kalimat berulang-ulang. 2 jadi 4. 4 jadi 6. Petugas pos mencoba menenangkannya. Tapi malam itu, ketika mereka membuka ransel Rendra, di dalamnya ditemukan foto Polaroid baru. Raka, Dinda, Bayu, dan Mira berdiri di depan papan. Selamat datang di kandang badak, tersenyum kaku. Di belakang foto itu tertulis dengan tulisan tangan yang berbeda. Kami sudah tak sendirian. Terima kasih telah datang. Dan sejak malam itu, setiap kali ada pendaki yang nekat naik Gunung Gede saat kabut turun, mereka selalu mendengar hal yang sama di antara desau angin. Desahan 2 orang, bersahut lembut, seolah sedang memanggil nama. Beberapa berkata itu hanya suara burung malam. Tapi mereka yang pernah mendengar dari dekat tahu, desahan itu mengandung irama, napas, dan panggilan yang terlalu manusiawi. Dan siapapun yang menoleh ke arah sumber suara itu, tidak pernah benar-benar kembali. Gunung Gede menyimpan lingkarannya sendiri. Setiap kali 2 jiwa jatuh di bawah kabut, 2 jiwa baru akan dipanggil untuk menggantikan. Begitulah gunung menjaga keseimbangannya. Begitulah kutukan cinta yang berubah jadi jerat abadi itu terus hidup. Malam demi malam, desahan demi desahan. Malam itu, kabut di sekitar basecamp Gunung Gede turun lebih cepat dari biasanya. Lampu-lampu tenda terlihat samar. Suara canda para pendaki terdengar menggantung di udara yang dingin dan berat. Namun di sudut paling gelap, di dekat papan peringatan jalur pendakian, duduk seorang pria dengan mata kosong. Rendra, petugas yang seharusnya tak lagi di sana. Setelah tragedi di Rawagayonggong, ia dinyatakan cuti untuk pemulihan. Tapi sesuatu dalam dirinya memanggil untuk kembali. Ia menatap jalur pendakian yang membentang ke atas, diselimuti kabut. Di tangannya tergenggam buku catatan, SR, yang ia temukan hari itu. Buku yang kini entah bagaimana menulis sendiri tiap malam. Tulisan-tulisan baru muncul, dengan tinta yang masih basah. Malam ini,
Di halaman terakhir, tertera kalimat baru. Lingkaran belum lengkap. 2 lagi harus kembali. Rendra menutup buku itu dengan cepat. Ia berpikir keras, mencoba mengabaikan suara-suara yang berbisik di sekitarnya. Tapi semakin ia menolak, semakin jelas suara itu memanggil. Naiklah, Rendra, gunung memanggilmu. Suaranya lembut, menyerupai Dinda, salah satu pendaki yang hilang. Tak tahan lagi, Rendra berdiri dan mulai menapaki jalur menuju Cibodas seorang diri. Langit mendung, hanya bulan sabit pucat yang menerangi jalan setapak. Setiap langkah seolah membawa kenangan. Wajah Arman yang lenyap di kabut, bayangan Dinda di pondok, tawa yang mengalun di antara pepohonan. Menjelang tengah malam, ia tiba di pos kandang batu. Di sana, ia mendapati 2 pendaki muda sedang beristirahat. "Bang, sendirian?" tanya salah satu dari mereka, Reza, sambil menyalakan kompor kecil. "Iya," jawab Rendra datar. "Wah, serem kali malam-malam begini," sahut temannya, Naya, sambil tersenyum kaku. "Tapi seru juga, ya, kayak ada yang ngawasin." Rendra hanya menatap keduanya lama. Ada sesuatu dalam tatapan mereka, terlalu tenang, terlalu akrab. Saat api menyala, cahaya menyorot wajah mereka, pucat, tapi tanpa rasa takut. Dalam hati, Rendra mulai curiga, namun ia tetap diam. Mereka bertiga memutuskan beristirahat bersama. Malam makin larut, angin bertiup dari arah jurang. Dari kejauhan terdengar suara samar, desahan panjang, lalu tawa pelan. Rendra langsung menegakkan tubuh. Naya tersenyum kecil. "Dengar, Bang? Itu suara mereka." "Siapa?" "Yang dulu jatuh. Mereka masih di sini. Mereka butuh teman." Rendra meraih senter, menyorot wajah Naya. Tapi gadis itu sudah menatap lurus ke jurang. Matanya hitam pekat. Reza berdiri di sampingnya, memegang tangan Naya erat. "Kami datang karena dipanggil. 2 yang baru, biar lingkarannya utuh." Kabut mulai turun deras, menyelimuti mereka. Rendra mencoba mundur, tapi kabut seperti dinding tebal yang menahan tubuhnya. Dari dalam kabut muncul 4 sosok. Raka, Dinda, Bayu, dan Mira. Mereka berjalan perlahan, tersenyum, menatap Rendra dengan mata kosong. "Rendra," suara Dinda pelan. "Kau yang bawa buku itu kembali. Kau yang membuka pintu." Rendra berteriak, "Aku cuma mau bantu. Aku cuma pengin mereka tenang." "Dan kau akan menenangkan mereka," sahut Bayu, suaranya bergema. "Dengan caramu sendiri." Tanah di bawah mereka bergetar. Jurang yang di depan tiba-tiba memunculkan pusaran kabut pekat seperti air bergolak. Naya dan Reza melangkah mendekat tanpa ragu, seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Rendra mencoba menahan mereka, tapi tubuh mereka dingin, keras seperti batu. Dalam sekejap, mereka berdua melompat ke dalam kabut, hilang tanpa suara. Dari bawah terdengar desahan panjang yang berubah menjadi nyanyian. Kabut kemudian bergerak ke arah Rendra, melingkar, menutup tubuhnya. Ia menjerit, tapi suaranya tak keluar. Dalam kegelapan, ia mendengar banyak bisikan. 2 jadi 4, 4 jadi 6. Lingkaran utuh. Rendra melihat wajah-wajah itu satu persatu. Arman, Dinda, Raka, Bayu, Mira, bahkan Reza dan Naya. Mereka semua tersenyum kepadanya, lalu menggandeng tangannya. "Sekarang kita bersama," bisik Dinda. Tiba-tiba, semuanya hening. Pagi harinya, tim pencari menemukan tenda kosong di kandang batu. Di dalamnya ada 3 cangkir kopi yang masih hangat, tapi tak ada seorang pun. Hanya di atas batu, tergeletak buku lusuh dengan halaman terakhir berisi tulisan baru, dengan tinta merah lembab. Rendra, Reza, Naya, 2 jadi 4, 4 jadi 6. Gunung kini tenang. Namun malam itu, saat kabut kembali turun, seorang pendaki yang baru datang ke pos Cibodas bersumpah melihat 6 sosok berjalan di jalur atas, berdampingan, menatap ke bawah dengan senyum samar. Dan dari arah jurang terdengar bisikan lembut,
seperti sapaan. Naiklah, dua lagi. Begitulah gunung menjaga rahasianya. Tidak ada akhir, hanya lingkaran. Kabut bukan lagi sekadar udara lembab. Ia adalah ingatan para jiwa yang tak pernah pulang, dan desahan itu, desahan yang dulu dianggap gangguan, kini menjadi tanda bahwa lingkaran belum berhenti. Gunung Gede menelan siapa saja yang datang dengan niat bermain cinta, dengan niat menantang batas. Karena di antara kabut dan desir angin, ada mereka, 6 jiwa yang menunggu dua lagi. Pagi itu, langit di kaki Gunung Gede berwarna abu-abu kusam. Awan bergulung, seolah enggan menyingkap wajah gunung yang berdiri diam di kejauhan. Meski begitu, dua pendaki muda, Saka dan Rani, tampak bersemangat. Mereka baru saja tiba di base camp Cibodas, dengan niat menaklukkan puncak untuk pertama kalinya. Mereka tak tahu bahwa sejak mereka menatap papan kayu bertuliskan, "Selamat datang di Gunung Gede," mata-mata tak kasat di balik kabut telah menatap balik ke arah mereka. Katanya jalur ini mistis banget, ucap Rani, setengah berbisik, sambil memeriksa tali ranselnya. Saka tertawa kecil. Ah, cerita orang kampung. Biar makin seru aja. Lagian, banyak yang naik tiap minggu. Nggak kenapa-kenapa, kan? Namun di pos pendaftaran, petugas tua menatap mereka lama. Jangan naik kalau kabut turun sore ini, katanya datar. Gunung lagi, bernafas. Mereka mengangguk sopan, mengira itu sekadar peringatan biasa. Tapi begitu mereka mulai mendaki, hawa aneh mulai terasa. Jalur hutan yang biasanya dipenuhi kicau burung kini sunyi. Angin tak bergerak. Dan sesekali, terdengar sesuatu seperti helaan napas panjang dari antara pepohonan. Di pos Panyancangan, mereka berhenti sejenak. Di sana berdiri pondok tua setengah lapuk, mungkin bekas tempat istirahat pendaki lama. Rani menatapnya lekat-lekat. Tempat ini kayaknya aku pernah lihat di foto. Saka menatapnya heran. Foto siapa? Entah, jawabnya pelan. Kayak, di mimpi. Saat mereka masuk untuk berlindung, di dalam pondok itu terdapat tungku kayu dan di dindingnya terpampang foto polaroid usang. Rani menyorotnya dengan senter. Ada 6 orang di foto itu, berdiri di depan papan kandang badak. Semua tersenyum kaku. Di bagian bawah tertulis tulisan tangan samar. Kami menunggu dua lagi. Saka tertawa gugup. Ah, pasti cuma pendaki yang iseng. Tapi Rani diam. Jantungnya berdetak cepat. Di luar pondok, kabut mulai turun, pelan tapi pasti, menyelimuti hutan seperti selimut hidup. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Di tengah keheningan, mereka mendengar suara langkah banyak orang mendekat. Saka keluar untuk memastikan, tapi yang terlihat hanya kabut tebal. Namun anehnya, dari balik kabut muncul bayangan 6 sosok yang berdiri sejajar, tidak bergerak. Rani menjerit dan menarik Saka masuk. Tapi pintu pondok tiba-tiba tertutup sendiri. Dari luar, terdengar ketukan pelan, 3 kali, lalu berhenti. Kemudian suara perempuan berbisik, lembut tapi jelas. Rani, Saka, kami sudah menunggu. Saka mencoba menahan pintu, tapi udara di dalam pondok mulai membeku. Dinding-dinding mengeluarkan embun, dan dari tungku yang sudah mati, muncul asap putih membentuk tulisan di udara. 2 lagi. Rani menatap wajah Saka, ketakutan tapi juga terpikat. Ada sesuatu yang aneh di mata kekasihnya. Kosong, seperti tak lagi sadar. Aku, kayak pernah kesini, ucap Saka lirih. Mereka manggil namaku. Aku dengar sejak kemarin malam di mimpi. Tiba-tiba suara dari luar berubah menjadi nyanyian lirih, seperti paduan suara yang datang dari dalam jurang. Nada rendah, tapi harmonis. Saka berdiri, seolah tersihir. Jangan keluar, jerit Rani, tapi tangan Saka sudah memegang gagang pintu. Aku harus lihat mereka. Pintu terbuka dengan sendirinya, dan kabut menyelinap masuk. 6 sosok berdiri di depan mereka. Rendra, Dinda, Raka, Bayu, Mira, dan Naya. Wajah-wajah itu pucat, tapi tenang. Rendra melangkah paling depan,
Suaranya berat seperti gema dari dalam tanah. Gunung butuh 2 jiwa baru, katanya. Kau yang membawanya, Rani. Rani mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Aku cuma mau mendaki. Ya, sahut Dinda lembut. Tapi gunung sudah memilih. Kabut menutup semuanya. Rani tak tahu lagi di mana ia berdiri. Dunia seolah berubah menjadi ruang putih pekat tanpa arah. Suara napas Saka terdengar di dekatnya. Lalu lenyap. Ia berlari mencari, memanggil nama kekasihnya berulang kali. Namun yang menjawab hanyalah gema suaranya sendiri. Lalu dari kejauhan terdengar suara tawa Saka, dan kalimat yang membuat darahnya membeku. Aku lihat mereka, Ran. Indah banget. Mereka nunggu kita di bawah. Tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergetar. Ia terjatuh ke tanah basah, dan di hadapannya terbuka jurang hitam dengan kabut yang berputar seperti pusaran air. Dari bawah, 6 pasang tangan menjulur, menanti. Rani berteriak, tapi suara itu tertelan kabut. Salah satu tangan, dingin dan lembut, menyentuh pipinya. Jangan takut, kau nggak akan sendirian. Rani menangis, tapi tubuhnya perlahan terdorong maju. Saka muncul di sampingnya, tersenyum tenang, matanya putih seluruhnya. Ia menggenggam tangan Rani erat. Akhirnya kita bersama. Keduanya melangkah ke dalam kabut, hilang tanpa suara. Dan pagi berikutnya, tim penjaga menemukan pondok tua itu terbuka lebar. Di dalamnya hanya ada 2 ransel, sepasang sepatu, dan di dinding, tulisan baru dengan arang segar. 2 jadi 8. Namun yang paling mengerikan adalah foto Polaroid di dinding. Kini berisi 8 wajah. Semuanya tersenyum, berdiri di depan papan kandang badak. Di bawahnya tertulis tangan baru. Gunung tenang, untuk sementara. Dan setiap kali kabut turun di lereng Gunung Gede, para pendaki sering mendengar suara lirih dari kejauhan, seolah ada yang mendesah, bernyanyi, lalu berbisik. Naiklah, 2 lagi. Karena di gunung itu, lingkaran tak pernah berhenti. Desahan bukan sekadar angin, melainkan panggilan cinta yang sudah berubah menjadi kutukan abadi. Kabut turun lebih cepat dari biasanya malam itu, menyelimuti seluruh jalur pendakian seperti laut putih yang menelan segalanya. Di bawah kaki gunung, hujan turun rintik pelan, menyapu papan peringatan yang kini dipenuhi bunga plastik dan foto-foto pendaki yang hilang. 8 wajah di antaranya tersenyum kaku. Raka, Dinda, Bayu, Mira, Rendra, Naya, Saka, dan Rani. Tidak ada yang pernah ditemukan. Hanya barang-barang mereka, dan satu hal yang selalu muncul setiap kali ada yang hilang, foto Polaroid baru yang misterius, entah siapa yang memotretnya. Petugas baru base camp, Gilang, memandangi papan itu lama. Ia pendaki berpengalaman, skeptis terhadap cerita mistis. Tapi sejak ditugaskan di Cibodas, ia sering mendengar bisikan aneh saat malam, bahkan saat ia sendirian. Kadang terdengar seperti napas seseorang di dekat telinganya. Kadang seperti suara lembut yang memanggil namanya. Suatu malam, ketika kabut mulai merayap turun dari puncak, Gilang mendengar suara langkah dari arah hutan. Ia menyalakan senter dan melihat bayangan 2 orang berjalan pelan di jalur menanjak. Terlihat samar, tapi jelas mereka membawa tas besar. "Hei!" teriak Gilang. "Pendaki dilarang naik malam ini." Tapi 2 sosok itu tak menoleh. Mereka terus berjalan naik, seolah tak mendengar. Gilang memutuskan menyusul, khawatir mereka tersesat. Ia mengambil jas hujan, menapaki jalur becek yang hanya diterangi cahaya senter. Tapi semakin tinggi ia naik, semakin tebal kabut menelan pandangannya. Hutan menjadi bisu, hanya suara jantungnya sendiri yang terasa berdetak di dada. Di pos Rawa Gayonggong, ia berhenti. Di sana, di bawah pohon besar, ia melihat 2 sosok tadi berdiri diam menghadap ke jurang. Tapi ketika Gilang mendekat, jantungnya hampir berhenti, karena wajah mereka bukan manusia biasa. Pucat, matanya kosong, tubuh mereka setengah transparan. Ia mengenali salah satunya, Rani, dari foto yang terpajang di papan base camp. Tidak mungkin, gumam Gilang. Tapi sosok itu berbalik, menatapnya,
tersenyum lembut. Sudah lama kami menunggu, katanya dengan suara bergetar pelan. Gunung belum tenang. Gilang. Siapa kalian? Teriak Gilang. Langkahnya mundur. Tapi di belakangnya kabut menebal, menutup jalan turun. Dari segala arah muncul desahan panjang, seperti napas banyak orang. Dalam pusaran kabut itu, 8 bayangan lain mulai bermunculan satu persatu. Rendra, Dinda, Raka, dan yang lainnya. Semua berdiri melingkar, mengelilinginya. Kau mendengar kami setiap malam, ujar Dinda pelan. Kau datang karena kami memanggil. Aku hanya mau bantu, balas Gilang putus asa. Rendra maju selangkah. Dan kau akan membantu. Dengan caramu sendiri. Tanah di bawah kakinya tiba-tiba berguncang pelan. Udara berbau besi dan tanah basah. Di tengah lingkaran itu, kabut mulai membentuk pusaran seperti spiral, seolah membuka pintu ke dunia lain. Gilang menatapnya ngeri. Dari dalam pusaran itu muncul cahaya merah redup, disertai bisikan-bisikan yang semakin cepat, semakin dalam. Lingkaran belum selesai. 2 lagi. Tidak, aku tidak mau ikut kalian. Gilang mencoba berlari, tapi setiap langkah seperti menembus lumpur. Kabut menahan tubuhnya, menariknya kembali. Di sekelilingnya, suara desahan berubah menjadi tawa lembut. Suara perempuan dan laki-laki bercampur, seperti sedang menikmati permainan panjang. Tiba-tiba di depan Gilang muncul sosok Saka dan Rani. Keduanya menatapnya tanpa ekspresi. Kami dulu juga menolak, kata Rani dengan nada datar. Tapi kalau gunung sudah memilih, tak ada jalan pulang. Gilang menjerit, melempar senter. Tapi cahaya padam seketika. Kegelapan menelan segalanya. Ia merasa tubuhnya diangkat, dilempar ke udara, lalu jatuh ke sesuatu yang lembut dan dingin. Ketika membuka mata, ia sudah berada di tepi jurang. Di bawah sana, kabut bergolak seperti laut hidup. Dari dalamnya muncul tangan-tangan, menggeliat, memanggil. 8 pasang mata menatapnya dari bawah, penuh harap. Kami sudah 8. Suara Dinda bergema dari segala arah. Kau yang ke-9, Gilang. Gunung butuh 1 lagi. Gilang berusaha merangkak menjauh. Tapi di belakangnya muncul sosok perempuan tua berkerudung hitam. Wajahnya tak jelas, tapi matanya memancarkan cahaya hijau. Suaranya parau, seperti datang dari kedalaman tanah. Gunung ini tak menelan, nak. Gunung hanya menjaga keseimbangan. Setiap dosa, setiap hasrat, setiap janji yang diucap di bawah kabut harus ditebus. Gilang menatapnya ketakutan. Aku tak berdosa. Perempuan itu tersenyum samar. Tapi kau mendengar panggilan itu dan tetap naik. Itu sudah cukup. Lalu, dengan gerakan halus, perempuan itu menyentuh dahi Gilang. Dalam sekejap, pandangannya kabur, tubuhnya ringan. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di tepi jurang, tersenyum. Di sekelilingnya, 8 sosok lain membentuk lingkaran. Mereka menatapnya penuh ketenangan. Lalu serempak berbisik, "Selamat datang di lingkaran terakhir." Dan malam itu, Gunung Gede benar-benar hening. Tidak ada laporan pendaki hilang, tidak ada teriakan. Hanya satu hal aneh yang ditemukan oleh tim patroli keesokan harinya. Sebuah kamera Polaroid di atas batu, masih menyala. Ketika mereka melihat hasil fotonya, mereka membeku. Di foto itu, ada 10 sosok berdiri di depan jurang. Semuanya tersenyum. Di belakang foto itu, tertulis kalimat pendek dengan tulisan tangan yang sama seperti foto-foto sebelumnya. Lingkaran sudah lengkap. Gunung akan tidur. Sejak malam itu, Gunung Gede benar-benar sunyi. Kabutnya masih turun setiap sore. Tapi tak lagi disertai desahan, tak ada bisikan. Orang-orang percaya gunung akhirnya tenang. Namun beberapa tahun kemudian, saat base camp direnovasi, seorang pendaki baru menemukan buku lusuh dengan inisial SR di bawah lantai kayu. Halamannya kosong, kecuali 1 baris di akhir. Gunung hanya tidur. Sampai 2 lagi datang. Dan ketika malam tiba, para penjaga kadang masih mendengar napas lembut di antara pepohonan. Pelan, panjang,
Seperti seseorang yang sedang berbisik di telinga. Naiklah. 2 lagi. Gunung Gede tetap berdiri diam. Tapi bagi mereka yang tahu ceritanya, diam bukan berarti damai. Karena setiap kabut yang turun membawa ingatan. Dan setiap napas yang berembus bisa jadi panggilan. Begitulah lingkaran Gunung Gede tetap hidup. Di antara kabut, cinta, dan dosa yang tak pernah selesai.